Oke, berikutnya baca Quran untuk mayat. Nah, ini pun dipermasalahkan. Ila almarhum fulan al-Fatihah. Jangan baca-baca, tak sampai itu. Nah, di halaman 212. Ingat aja Wiro Sableng. Kalau ada yang mempermasalahkan sampai tak untuk jenazah, sudah dibahas Ustaz Somad di 212. Di situ dibahaskan dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, al-mayitu, mayit, mayat apa mayit Pak Ustaz? Bahasa Arabnya al-mayitu, bahasa Indonesianya mayat. Kalau berjalan hantu. Al-mayitu, mayat, yasilu ilaihi kullu syai'in minal khair. Semua kebaikan untuk mayat itu sampai. Kullu khairin, semua kebaikan. Quran itu baik apa tak baik? Baik, sampai. Pendapat Ibnu Taimiyah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Wa amal qiraatu, adapun bacaan Quran, wa sadaqatu, sadaqah, wa ghairuhuma, dan selainnya, min a'malil birri, semua perbuatan baik. Fala niza'a baina ulama'is sunnati wal jamaah. Tak ada perbedaan pendapat antara ulama ahlu sunnah wal jamaah fi wusuli thawabil ibadatil maliyah, tentang sampainya pahala amal ibadah harta, kas-sadaqah, seperti sedekah, wal itqi, membebaskan hamba sahaya, kama yasilu ilaihi aidan ad-du'a wal istighfar, sebagaimana sampai kepada orang meninggal itu doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, istighfar, wassalatu alaihi, salatul janazah, wa du'a inda qabri, wa tanaza'u fi wusulil a'mal al-badaniyah. Ulama ikhtilaf tentang amal badan seperti puasa, salat, baca Quran. Was-shawab, nah, shawab artinya wallahu alam bis shawab. Wallahu alam bis shawab artinya Allah tahu yang benar. Was-shawab, yang benar, annal jami'a yasilu ilaih, semua amal itu sampai pada orang meninggal. 213. Sampai kata dia. Sampai Bu, sampai. Tolong di unmute, mute. Banyak lagi. Apa dibahas soal itu? Udah, sekarang masalah membaca Quran di kubur. Kita ziarah nih ke kubur, kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada orang ziarah kubur tuh takut dia baca. Di situ diam aja. Kau enggak baca apa-apa? Enggak, takut aku. Bacanya ayat kursi. Takut sundel bolong. Kata Nabi, iza mata ahadukum, kalau ada orang mati, la tahbisuhu, jangan tahan jenazahnya lama-lama. Saya kalau meninggal pagi, minta kuburkan juga hari itu. Kalau meninggal sore, jangan tunggu besok pagi, langsung kuburkan. Kalau ada yang menggali, mudah-mudahan ada. Kalau tak ada, tak perlulah sampai sewa beko, traktor. Wa asri'u bihi, cepat-cepat kuburkan, ila qabrihi, wal yaqra' inda ra'sihi bi fatihatil kitab, bacakan pada bagian kepalanya al-fatihah. Wa inda rijlaihi, pada kakinya bacakan khatimatil baqarati fi qabrihi, ujung al-baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Inilah dalil boleh membacakan. Apa kata Imam Syafi'i? Yustahabbu an yaqra'u wa yuqra'u indahu syai'an minal Qur'an. Yustahabbu an yaqra'u, dianjurkan orang yang hidup itu membacakan sebagian dari Quran. Fa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Tapi kalau dia sanggup baca Quran sekhatam, maka hasanan. Apa arti hasan? Good. Baik. Tapi jangan nanti yang punya suami Hasan balik dari sini, abang good. Karena hasanan, baik hukumnya membacakan Quran. Itulah makanya kadang ada orang dikhatamkannya Quran, itu orang tuanya tak sanggup baca Quran sekhatam, hatinya Al-Quran, Yasin. Tak sanggup baca hatinya Quran, induknya Al-Quran, Al-Fatihah.
Al-Fatihah pun tak juga sanggup, mati aja lah. Payah kali lah beramal. Wastahabbal ulama'u qira'atal Qur'ani indal qabri li hadzal hadis. Ulama menganjurkan supaya membacakan Quran di samping kubur. Ketika Nabi sedang lewat di kubur, diambilnya pelepah kurma, dicucukkannya ke makam, ditusukkannya ke kubur. Kenapa ditusukkan? Ternyata pelepah kurma itu kalau dia basah bertasbih, sedangkan tasbihnya aja sampai kepada orang di dalam, apalagi bacaan Quran. Kata Imam Nawawi, halaman 219. Tak ada di buku ini pendapat saya, tak ada, menurut saya tak ada. Dan banyak juga yang komplain, Ustadz, untuk apa Ustadz buat Arab gundulnya, sedangkan berambut aja kan tidak bisa baca, katanya. Saya tak mau dituduh orang mengada-ngada, nanti difitnahnya, dibulinya saya, alah tuh somat mengada-ngada, mana buktinya? Ini dia. Bagi yang tak bisa baca Arab gundul, baca terjemahnya aja. Sama macam kita bertamu di rumah orang, kalau kita bergigi, makan kacang. Kalau tak ada, agar-agar itulah telan. Jadi jangan komplain sama yang punya rumah, kenapa disediakan kacang? Udah tahu saya tak bergigi. Ya, itu kan udah disediakan. Kalau kau merasa sehat, ini gitu juga ini. Kalau bisa baca kitab kuning, baca yang gundul nih. Kalau tak bisa, usah ditengok berkunang-kunang. Baca terjemahnya aja. Bukan saya paksa di awal bacalah Arab gundulnya, enggak. Panjang saya bahas itu, pendapat-pendapat ulama lengkap. Kemudian di Jambi masih ada orang baca Yasin. Alhamdulillah. Saya ngetes saja. Malam Jumat baca Yasin, pindah rumah baca Yasin, sore-sore ibu-ibu baca Yasin, bapak-bapak baca Yasin, mobil baru baca Yasin, mobil second Al-Fatihah. Nah, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, paginya dosanya diampunkan Allah. Pak Ustadz, apa dalilnya baca Yasin malam Jumat? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Tapi kan nggak disebut malam Jumat di situ, Pak Ustadz. Kau kalau bodoh, makan otak-otak. Malam Jumat itu malam apa tak malam? Malam kan? La ilaha illallah. Kecuali ada satu hari tidak masuk dalam yang 7 itu namanya malam Jumat, baru keluar. Ini kan disebutnya siapa yang baca Yasin pada suatu malam, termasuk malam. Itu enaknya ceramah di Bank Mandiri Syariah. Cerdas-cerdas jamaah. Nggak susah kita menjelaskan. Kadang belum saya jelaskan, orang itu udah ngangguk dulu. Oh, udah baca itu. Memang betul. Yang pertama turun Iqra. Ini hadisnya bisa diterima apa tidak? Tengok halaman 226. Isnadu jayyid, sanadnya jayyid, baik. Yang ngomong itu bukan saya, Imam Ibnu Katsir. Nama tafsirnya Al-Qur'anil Azim. Tentang dibacakan untuk orang mati, Iqra'uha ala mautakum. Tentang dibacakan pada perkara-perkara yang sulit, tengok halaman 227. Wa min khasaisi hadhihi surati, di antara keistimewaan surat Yasin, la tuqra'u inda amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara-perkara yang susah, yang sulit, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Itulah dalil orang yang susah sakratul maut itu dibacakan ya Yasin. Alhamdulillah Pak Ustaz, begitu saya bacakan suami saya itu mati langsung. Seminggu kami nemunya Pak Ustaz. Saya ngetes saja kira-kira ibu ini senyum atau tidak. Senyum. Seminggu Pak Ustaz. Wa ka'anna qira'ataha, membaca Yasin waktu orang mau meninggal itu, indal mayit, la tanzilur rahmah wal barakah, turun rahmat dan barokah. Buka toko baru baca Yasin, buka rumah baru baca Yasin, turunlah rahmat di situ, turunlah barokah. Diundang anak yatim, fakir miskin ramai-ramai. Tapi sekali aja lah. Ini kadang anak yatim itu lah, fa subhanalladzi biadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallah, 3 kali.
Itu bukan nurun barokah, menyiksa anak yatim. Udahlah 3 kali, sadaqallah, tahlilnya 100. Nah, kasihan anak yatim. Zikir la ilaha illallah. Rupanya tutup piring itu koran, dia hembus angin, kipas angin kuat. Nampaklah mie halus. Sampai hati. Maka saya tak pernah saya suruh anak yatim itu kalau ngundang makan ke rumah, tak pernah saya suruh baca Yasin. Baca aja Qul Huwallahu 3 kali, Qul Falaq, Qul Nas, makan. Itu aku udah siksa dia, balik dia. Sumpah aku datang situ lagi. Nah, bisa disiksa.